Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini, saya akan menyampaikan pendekatan DAI-5 Framework dalam penentuan diameter pipa pada sistem refrigerasi air blast freezer amonia yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah komputasi teknik dengan dosen Bapak Profesor Dr. Ahmad Indra Siswantara. Mari kita lihat abstraksi yang saya sampaikan, bahwa dalam pemilihan ukuran diameter pipa pada sistem refrigerasi yang tepat, itu dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi kerugian tekanan pada sistem tersebut. Dan pendesainan pipa memerlukan pendekatan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa kinerja dari sistem refrigerasinya menjadi optimal dan dapat diandalkan. DAI-5 Framework yang mengedepankan kesadaran teknis dan keberlanjutan akan menjadi metode yang relevan untuk pendekatan dalam menentukan diameter pipa ini. DAI-5 Framework yang dikembangkan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Indra Siswantara itu meliputi deep awareness of I, kemudian intention, kemudian initial thinking about the problem, idealisasi, instruction set. Dan dalam penentuan diameter pipa dalam sistem pemipaan amonia untuk keperluan air blast freezer, saya menggunakan model sebagai berikut. Yang pertama, untuk deep awareness of I. Poin pertamanya, proyek saya ini didasarkan kepada kondisi lapangan bahwa penentuan diameter pipa dalam sistem pemipaan amonia yang dilakukan secara konvensional, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita semua menciptakan kita untuk bisa berpikir dan mencoba untuk dengan cara baru dan lebih mudah. Yang kedua, saya menyadari bahwa ketika melakukan perhitungan dalam menentukan diameter pipa ini, mencari rumusan yang sesuai, membuat asumsi yang didasarkan kepada pengetahuan, dan mencoba menganalisanya, kemungkinannya masih ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, dalam penentuan rumusan perhitungan, mengambil dan mengutip dari karya orang lain, lebih-lebih ketika melakukan penentuan besaran diameter, harus memperhatikan kondisi lingkungan atau kondisi proyek, sehingga kedepannya dengan hasil penentuan diameter pipa yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, pembuatan rumusan tetap harus mengacu kepada keselamatan orang, keselamatan alat, dan keselamatan benda, serta lingkungan di sekitarnya, karena semuanya adalah milik Tuhan. Yang kelima, mudah-mudahan model
kalkulator penentuan diameter pipa menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan oleh teman-teman engineer, desainer, dan dapat bermanfaat di lapangan pekerjaannya. Dan yang keenam, saya sadar dengan kemampuan diri yang mudah-mudahan kalkulator diameter pipa ini nantinya dapat lebih disempurnakan dan dapat lebih mudah untuk digunakan. Mari kita lanjutkan untuk intention. Poin 7. Niat pembuatan kalkulator diameter pipa ini yang dilakukan secara komputasi menggunakan sistem coding akan membantu saya dan teman-teman desainer dan akan memudahkan dalam penentuan besaran diameter pipa yang akan digunakan hanya dengan memasukkan beberapa parameter yang diperlukan dalam perhitungan komputasi tekniknya. Kemudian yang ke-8, menyelaraskan objektif atau tujuan pembuatan kalkulator diameter pipa dengan keseluruhan sistem pemipaan yang harus bisa berfungsi dan bermanfaat bagi pemilik proyek, karyawan, dan memenuhi tingkat keamanan yang baik. Yang ke-9, pembuatan kalkulator diameter pipa secara komputasi dapat diharapkan membantu dan memudahkan dalam mendesain sistem pemipaan. Yang ke-10, kalkulator diameter pipa ini ke depannya bisa lebih disempurnakan, menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan tidak memerlukan biaya. Yang ke-11, bahwa kalkulator diameter pipa secara komputasi ini dapat diandalkan, terutama untuk sistem pemipaan yang sederhana dan keakuratannya dapat dievaluasi dengan software yang ada di pasaran atau yang ada di open source dan hasilnya bisa diterima. Kemudian bagian ketiga mengenai initial thinking. Dalam nomor 12, penentuan besaran pipa amonia pada sistem pemipaan air blast freezer belum ada model kalkulator yang sederhana yang dapat membantu para desainer untuk melakukan hitungan dan penentuan diameter pipa. Yang ke-13, kalkulator ini akan menjadi pertimbangan untuk dipakai setelah dilakukan pengujian dan dicoba oleh para desainer dalam asosiasi yang terkait dan telah dinyatakan lulus atau layak pakai. Yang ke-14, bahwa penentuan dan pembuatan kalkulator diameter pipa ini setelah diuji coba oleh yang berwenang dan layak pakai, tentunya dapat dipakai sebagai salah satu tools dalam menentukan besaran diameter pipa. Yang ke-15, penentuan atau menghitung besar diameter suatu sistem pemipaan refrigerasi amonia di kalangan desainer atau engineer merupakan hal yang sulit karena diperlukan tool yang mudah untuk digunakan
dan salah satunya yang menjadi proyek kali ini. Yang ke-16, setelah kalkulator diameter pipa ini diselesaikan dan diuji cobakan kepada para desainer engineer untuk dipakai dalam mendesain sistem pemipaan refrigerasi amonia. Yang ke-17, dalam pembuatan kalkulator diameter pipa ini, maka data kapasitas sistem, temperatur evaporasi, temperatur kondensasi, jenis refrigeran yang dipakai, kondisi pemipaan itu apakah dalam bentuk cair atau pemipaan di mana refrigerannya dalam bentuk uap atau gas. Berapa kecepatan yang mengalir fluida di dalam pipa tersebut yang dapat dipakai sebagai dasar dalam penentuan pembuatan kalkulator ini. Yang keempat, idealisasi. Poin 18. Kalkulator diameter pipa karena dibuat sesuai dengan data yang diperlukan, maka penggunaan di lapangan tentunya dalam mendesain sistem pemipaan layak untuk digunakan. 19. Kalkulator diameter pipa merupakan suatu usulan yang sederhana dan mengikuti zaman atau tren kekinian dengan konsep digital yang mudah digunakan. 20. Hasil perhitungan secara teoritis mengikuti rumusan termodinamika, laju aliran, dan hukum-hukum dasar fluida. 21. Kalkulator diameter pipa ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk mempunyai cara penentuan besaran diameter pipa yang tadinya rumit, sulit, menjadi lebih mudah dan praktis. 22. Kalkulator diameter pipa ini nantinya akan mudah dipergunakan karena dilengkapi dengan how to use dan terbuka untuk penyempurnaan sehingga lebih baik lagi dan dapat dipakai untuk model pemipaan yang lain. 23. Kalkulator diameter pipa ini sangat mudah dioperasikan hanya dengan menginput beberapa data. Kita sudah dapat memperoleh hasil ukuran diameter pipa yang akan digunakan sesuai dengan inputan yang kita berikan. Mari kita lanjutkan video ini untuk menjelaskan bagian kelima mengenai instruction set dalam DAI Pipe Framework. Untuk poin 24, untuk memperoleh hasil hitungan penentuan besaran diameter pipa, maka langkah-langkah mengisi data yang diminta oleh kalkulator diameter pipa harus diisi dengan benar sehingga perhitungan hasilnya akan benar pula. 25. Pengisian data dan perhitungan penggunaan rumusan benar-benar disesuaikan dengan kaidah dan aspek keilmuan dan memperhatikan safety factor untuk mengeliminasi terjadinya kesalahan. 26. Setelah hasil perhitungan diperoleh, misalnya hitungan menunjukkan 10,7 mm, maka kalkulator diameter pipa ini dengan memperhitungkan safety factor akan menyarankan untuk naik atau turun dari angka hasil itu menjadi 15 mm, di mana ukuran ini
menjadi mudah untuk diperoleh di pasaran karena ukuran 15 atau ukuran setengah in akan mudah diperoleh di pasaran bebas. 27. Kesalahan atau error yang terjadi dapat diminimalisasi dengan tambahan hitungan safety factor, kondisi pasar di mana pipa itu diperjualbelikan sesuai standar yang berlaku. 28. Verifikasi dan validasi untuk hasil kalkulator diameter pipa menggunakan software yang sudah ada, itu hasilnya sesuai. 29. Kalkulator diameter pipa siap dilakukan pengujian untuk diperoleh hasil yang lebih baik lagi dan dapat direvisi untuk inputan barunya jika diperlukan. Yang ke-30, solusi kalkulator diameter pipa tentunya siap dilakukan improvement untuk diperoleh sebuah kalkulator yang mumpuni dan akan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang ke-31, kalkulator diameter pipa akan dengan mudah dipergunakan oleh orang lain, oleh para engineer, oleh para desainer hanya dengan mengisi data yang diperlukan dalam kalkulator tersebut. 32. Kalkulator diameter pipa sebagai produk dalam komputasi teknik diselaraskan dengan penggunaan DAIVA framework serta dimudahkan dalam pemakaiannya. Yang terakhir, yang ke-33, dokumentasi kalkulator diameter pipa dapat Anda lihat di Wiki Asep Kurniawan di http://eng.ui.ac.id dengan indeks PHP titel Asep Kurniawan dan juga di kanal YouTube Asep Kurniawan. Dan inilah hasil dari pembuatan kalkulator diameter pipa untuk sistem refrigeration amoniak air blast freezer yang menggunakan coding HTML. Sebagai contoh, saya sampaikan ada discharge line diameter kalkulator, kemudian ada suction line diameter kalkulator. Untuk sistem pemipaan air blast freezer kapasitas 59 kW untuk proses pembekuan daging. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih dan silakan untuk menyampaikan komen dan sarannya terhadap video di
kanal YouTube saya ini. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.